Halo, curhat sama Dona, boleh dong. Kita baca-baca lagi yuk. Masih dari kumpulan novel di Epos Keteguhan Wanita, penerbit Aliniaku. Kali ini mau bacain penulis yang bernama Aulia Evi Susanti. Judulnya ada Pelangi Setelah Hujan. Oke, kita puterin lagu iringan dan dibacain. Dear Dona, aku terlahir di pegunungan dari keluarga sederhana. Kerasnya kehidupan sudah aku rasakan sedari kecil. Mengangkat air bersih dari kaki gunung ke rumah hanya karena ingin mandi, belajar di temaramnya lampu minyak di tiap malam, mencari kayu bakar hanya untuk sepiring nasi, dan menggoyangkan antena TV hitam putih agar bisa menonton berita di TVRI menjadi rutinitas harianku. Dari kehidupan yang serba nelangsa itulah, mental dan fisikku tertempa. Bisa dibayangkan buluknya aku dengan kaki yang bersisik, wajah menghitam, dan penampilan kucel. Kerasnya hidup ini juga yang membuat aku menggantungkan mimpi, membanggakan orang tua dan membahagiakan mereka di sisa umurnya. Waktu terus berputar. Tak terasa usiaku semakin dewasa. Meski dengan berbagai keterbatasan keluarga, setidaknya perjuanganku mengejar cita-cita tidak mengecewakan orang tua. Prestasi yang cukup membuat orang tua tersenyum telah mengantarkanku memasuki salah satu kampus kebanggaan negeri ini. Meski aku juga menyadari biaya yang diperlukan tidaklah sedikit pada masa itu. Tapi aku bertekad akan meringankan beban orang tua dengan mencari pemasukan sampingan sesuai kemampuanku. Euforia kebahagiaan diterima di kampus ini ternyata hanya sesaat. Tepatnya 1 bulan menjelang ujian akhir semester UAS 1 atau 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri kala itu, kejadian besar yang akan terjadi menjadi trauma terbesar di hidupku aku alami. Brak! Dan semua gelap. Ketika aku buka mataku, aku heran dengan sekelilingku. Kenapa serba putih? Aku gak ingat apapun, benar-benar gak ingat. Ibu, aku di mana? Aku kenapa? Tanyaku pada ibu yang terlihat sembab. Kamu di rumah sakit, Mbak, jawab ibuku lirih. Kenapa aku, Bu? Tanyaku lagi. Sudahlah, tidurlah dulu biar cepat sembuh ya, jawab ibuku masih dengan nada yang pelan. Entahlah, aku merasa ada yang disembunyikan dari ibu dengan jawaban-jawaban itu. Aku coba gerakan kakiku, tetapi berat. Aku rasakan sakit kepala yang teramat dan lemas. Aku coba raba wajahku, tapi ibu mencegahnya. Jangan dipegang dulu wajahnya, kata ibu. Aku kaget. Ada apa ini, Bu? Ibu, aku ingin berkaca, Bu, pintaku pada ibu. Tapi ibu hanya menggelengkan kepala dan berlalu keluar. Aku tahu ibu pasti tidak mau menumpahkan air matanya di depanku. Setelah serangkaian tindakan medis yang cukup panjang, akhirnya kondisiku semakin membaik. Saat itulah secara perlahan, ibu menjelaskan bahwa aku mengalami kecelakaan hebat yang membuat tulang pahaku patah dan pendarahan di otak. Bahkan aku mengalami amnesia untuk beberapa hari tanpa mengenali keluarga dan sahabatku. Hancur hatiku.
menerima kenyataan ini. Aku cacat seumur hidup. Indahnya masa depan yang sudah aku rangkai sejak kecil serasa hancur berkeping-keping. Bagaimana caraku meneruskan perjuangan dengan kondisi cacat ini? Tak terasa air mataku tumpah tanpa bisa aku hentikan sampai beberapa jam. Ya Allah, salah apa aku? Mendung terus menggelayut di hariku sejak peristiwa itu. Apalagi tante yang bersamaku ternyata meninggal di tempat saat kejadian itu. Aku merasa Allah tidak adil padaku. Bahkan pernah terbesit di pikiran untuk mengakhiri hidupku. Astagfirullahaladzim, aku benar-benar terpuruk. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku sampai detik itu masih bernapas. Meskipun orang tua menginginkanku berhenti kuliah, aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi beban kedua orang tuaku kelak. Dengan kursi roda dan tongkat penyangga, aku tak pati semester demi semester. Kadang aku berhenti ketika sakit kepala hebat menyerangku. Aku tahu tidak mudah bagiku melaluinya. Tapi bayangan wajah orang tua membuatku terus melangkah maju. Dalam tiap akhir sujudku, aku berdoa. Ya Allah, aku ikhlas dengan apa yang telah Engkau tetapkan. Aku juga ikhlas orang yang telah menabrak kami tidak bertanggung jawab sampai saat ini. Tapi ya Allah, aku memohon, berikanlah kemudahan dalam hidupku. Mudahkanlah rezekiku, agar aku bisa membalas semua pengorbanan orang tuaku. Dan panjangkanlah umurku, agar aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, aku pasrahkan sepenuhnya takdir ini kepadamu ya Allah. Tak terbayangkan sebelumnya, aku yang lincah dan periang berubah menjadi pesakitan dengan pergerakan terbatas. Setiap hari harus berteman dengan obat-obatan. Dan satu yang kubenci, beberapa orang membuliku tanpa mereka tahu betapa hancur hatiku. Tapi Allah sungguh sayang padaku. Aku yang menderita sakit karena pendarahan otak masih diberikannya kemudahan dalam mengerjakan ujian. Meski aku tidak pernah belajar karena sakitnya kepala, tapi aku juga heran. Setiap aku mengerjakan soal, hasil akhirnya selalu baik. Tetapi jangan ditanya bagaimana sakitnya saat otakku dipaksa berpikir keras. Dan jangan ditanya bagaimana aku harus menjalani masa kuliah yang berat dengan tongkat. Setidaknya 5 tahun aku mengalami masa tersulit dengan penuh tangisan sampai akhirnya aku lulus. Ada pelangi setelah hujan. Penyelesaian studi sarjanaku bahkan profesi dokter hewanku berjalan sesuai jadwal. Dan sebelum aku dilantik, aku juga telah diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan 3 bulan kemudian, aku diterima sebagai aparatur sipil negara, ASN. Kebanggaan membuncah karena aku bisa mewujudkan cita-cita orang tuaku. Setelahnya, keadilan Allah semakin nyata. Berselang 3 tahun kemudian, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi magisterku. Aku tahu, semua khawatir dengan cedera otakku. Mereka takut aku tidak akan bisa menyelesaikan studi sampai akhir. Bahkan yang paling dikhawatirkan, aku akan stroke atau amnesia lagi. Hidup adalah perjuangan tanpa henti bagiku. Aku, gadis desa yang telah cacat ini, harus bisa mengembalikan senyum orang tuaku yang hilang sejak aku mengalami musibah itu. Berkat kuasa Allah juga,
akhirnya aku bisa mewujudkan mimpiku dan menuntaskan pendidikan tertinggi menjadi dokter. Entahlah, sampai saat ini pun aku tidak pernah tahu energi dari mana yang bisa menguatkanku melawan trauma seberat ini. Yang aku yakini benar, segala ujian hidupku adalah bukti cinta Allah kepadaku. Terima kasih Tuhan. Luar biasa ya kisahnya. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Ketika kita diuji, dicobai dengan segala sesuatu yang Tuhan bilang gak akan mungkin melebihi dari batas kekuatan manusia itu sendiri saat dicobai. Oke, mudah-mudahan ini juga menginspirasi banyak orang, meskipun ya itu tadi, kembali lagi harus cepat bangkit dan kuat kembali. Ada pelangi setelah hujan. Aulia Evi Susanti. Terima kasih.